Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bertemu dengan saya lagi. Yuk kita sharing, kita belajar, menambah pengetahuan, ilmu-ilmu spiritual untuk menambah atau membuat wawasan kita luas sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini serba mudah, serba paham, penuh dengan kesadaran ya teman-teman. Oke, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, sudah bahagia ya. Oke teman-teman, jadi gini ya, kita akan membahas bahwa ini kita akan membahas Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat leher gitu ya. Wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid, yaitu diterangkan dalam surat Qaf. Cuman ini mungkin ada yang tidak paham gitu ya. Kalau memang Tuhan itu ada di dalam diri manusia kan gitu kan ya. Kenapa banyak orang mati tragis? Nah, kenapa banyak orang mati tragis tidak husnul khotimah? Betul? Ya, husnul khotimah. Sebenarnya pelajaran ini gitu ya, saya berikan di RK privat ya. Jadi pelajaran tentang ini itu saya berikan di RK Ruh dan juga di RK privat. Ini saya ajarkan bagaimana fenomena tentang kematian. Apakah kematian itu sebuah takdir? Apakah kematian itu sebuah A, B, E, dan C? Itu saya bahas gitu ya. Tapi karena ada teman-teman yang pengen tahu, saya sepil sedikit ilmunya. Saya sepil sedikit pemahamannya ya tentang bahwa wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid. Kalau ini yang ngomong bukan saya teman-teman. Yang ngomong adalah sang Al-Qur'an gitu ya, di surat Qaf gitu ya, di surat Qaf ayat 16 ya. Wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid, bahwa Tuhan itu tidak lebih jauh dari urat leher. Ditambah lagi juga ada hadis bahwa la tahzan innallaha ma'ana gitu ya. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita, innallaha ma'ana. Ditambah lagi tadi di surat Qaf tadi, wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid. Jadi kalau teman-teman, mohon maaf kalau teman-teman muslim harusnya paham sekali dan percaya sekali bahwa memang ada Tuhan di dalam diri kita. Loh kan gitu. Kenapa? Karena tak tiupkan ruhku. Kan gitu. Bahasa tak tiup ya bukan disebul gitu ya. Tapi ya terserah, itu ini urusannya Tuhan, bagaimana cara menghidupkan, memberikan kehidupan, memberikan nyawa, memberikan roh kepada sang makhluknya gitu ya. Itu hanya apa ya, kiasan saja, tak tiupkan ruhku. Berarti kenyataannya di dalam diri kita itu ada ruh Tuhan. Kalau kita pernah mempelajari mitologi tentang Hindu Krishnayana, dulu saya punya buku gitu ya, bahwa manusia itu terbuat dari partikel-partikelnya Wisnu kan gitu kan. Nah, partikel-partikelnya Dewa Wisnu itu seperti itu, dan banyak lagi teori-teori mitologi dari berbagai macam agama gitu ya. Oke. Kenapa kok ada kematian tragis gitu ya? Kenapa kok ada kematian tragis? Sebenarnya fenomena kematian tragis itu adalah fenomena kita sebenarnya disuruh mati, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa toh mati dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya memang mengajarkan tentang spiritual, tetapi spiritual saya ambil penjelasannya dari apa? Dari Al-Qur'an salah satunya. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak pernah disampaikan. Yang disampaikan oleh para pemuka agama itu yang menguntungkan para pemuka agama itu. Jadi untuk yang pernah bilang pada saya itu bilang saya tidak suka agama tapi ternyata memakai agama. Saya tidak memakai agama, saya memakai Al-Qur'annya ya, karena Al-Qur'an itu dikumpulkan gitu kan, dikumpulkan ketika turun itu. Kalau kita belajar sejarah itu belum ada agama Islam gitu loh ya, belum ada agama Islam gitu kan. Jadi 100 tahun itu agama sudah Al-Qur'an sudah ada. Jadi saya ambil dari Al-Qur'an gitu ya. Nah, seperti salah satu tadi, wa nahnu aqrabu wa ilahi min hablil warid kan gitu. Nah, itu seperti. Dan kalau ngomong lagi bahwa di Al-Qur'an itu tidak pernah ada satupun bahwa ya ayyuhalladzina islamu, tidak ada. 30 juz itu tidak ada ya ayyuhalladzina islamu, tidak ada. Justru yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman.
Ini iman gitu loh ya. Dan ya ayuhan nas, dan hai manusia kan gitu ya. Jadi mohon maaf, tolong dibenarkan lagi gitu ya. Tolong dibenarkan lagi ketika menjelekkan saya. Kalau saya sih oke-oke saja. Kasihan hatinya Anda kalau benci dengan saya gitu loh. Saya nggak kenal Anda tapi Anda benci, berarti Anda sudah mengelokkan, membuli Tuhan yang ada di dalam diri saya. Tuhan yang ada di dalam diri saya itu satu sumber dengan Tuhan yang ada di dalam diri Anda. Makanya Anda masih banyak susah, banyak masalah, hidup juga pas-pasan kan gitu. Itu makanya apa, bersihkan ya, bersihkan hatinya dan pikirannya, jangan punya rasa iri dan lain-lain. Oke, kembali lagi, jika Tuhan itu memang ada di dalam diri kita gitu kan, mengapa banyak kematian tragis? Nah, kembali lagi bahwa inilah kita disuruh, dituntut untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kita melihat fenomena hari ini gitu ya, mulai dari sejak tahun 1980-an, di situ sudah mulai dikenalkan zat-zat kimia gitu ya. Zat-zat kimia, jarang sekali orang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu berasal dari kata hasana dan khotama gitu ya. Hasana itu maknanya baik gitu ya, baik gitu kan. Dan khotama itu maknanya selesai. Jadi makna dari husnul khotimah ini benar-benar mati dalam keadaan baik dan sudah selesai. Baik itu dalam artian tidak sakit ya. Tidak mati dalam keadaan karena sakit, tidak mati dalam keadaan karena kecelakaan gitu ya. Dan kata khotam itu udah selesai. Selesai apanya? Selesai masalah-masalah di dunianya. Masalah apa? Ya masalah di dunianya, masalah finansialnya, masalah keluarganya, masalah usaha bisnisnya, masalah karirnya, masalah sosialnya dan lain-lain. Ini disuruh selesai. Ketika kita sudah selesai, dalam artian tidak punya tanggungan hutang dengan seseorang, baik semuanya secara sosialnya, dan tidak ada tanggungan, tidak ada masalah, kita dituntut untuk mati dalam keadaan seperti itu, husnul khotimah. Tetapi kita melihat hari ini ya, bahwa manusia mati ya, kebanyakan dalam keadaan meninggal secara tragis gitu ya. Secara tragis dalam artian apa? Ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh. Oke, bunuh diri, dibunuh gitu kan. Dan ada yang sakit kronis sampai meninggal dunia. Ini fenomena apa? Ini fenomena yang dimana ruh yang ada di dalam diri kita ini sudah nggak betah gitu loh. Ya, sudah nggak betah berada di dalam diri. Contoh orang yang matinya dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit, katakanlah sakit kronis ya. Karena apa? Raganya ini sudah mulai konslet gitu loh. Raganya ketika konslet akhirnya apa? Nggak hidup. Logikanya seperti ini. Sepeda motor teman-teman. Sepeda motor itu ketika mesinnya rusak gitu kan, mesinnya rusak, walaupun dikasih bensin pun, dikasih BBM pun, itu tidak bisa nyala gitu loh. Businya ada gitu kan, tetapi mesinnya rusak, itu tidak bisa nyala. Karena apa? Ada komponen yang rusak. Sama raga ini sudah rusak ya kan, mungkin ginjalnya rusak, mungkin hatinya rusak, mungkin ususnya, mungkin tulangnya ya kan, kanker, tumor dan lain-lain mungkin rusak gitu kan. Sehingga apa? Ruh ini tidak mampu gitu loh bertahan di raga, sehingga ruh keluar, sehingga terjadilah sebuah kematian. Karena apa? Sudah rusak. Makanya apa? Banyak sekali sejak tahun 1980 itu sudah dikenalkan tentang semua pestisida, zat-zat kimia, dan itu dimakan oleh teman-teman. Padahal sudah perintahnya di dalam Al-Quran, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kan gitu. Makanlah segala sesuatu dari bumi itu yang halal dan baik gitu loh. Tetapi kenyataannya, faktanya teman-teman, wis makanannya nggak halal, nggak baik pula kan gitu kan. Nggak halal dari apa? Ngapusi, ya kan, menipu, ya kan, menipu, maling, korupsi dan lain-lain. Ini dari fenomena raga yang rusak akibat apa namanya, makanan-makanan kimia, sehingga ruh nggak kuat. Untuk yang kecelakaan gitu ya. Untuk yang kecelakaan, kenapa kok terjadi sebuah kecelakaan dan lain, itu adalah fenomena di mana ruh gitu ya, di mana ruh nggak mau berada di dalam raga jiwa yang kotor gitu kan, selalu dibuat yang jelek, selalu dibuat yang apa namanya negatif gitu kan, babakan hawa songone tidak pernah ditutup gitu kan, lubang 9 di dalam tubuhnya yang notabene sumber dari segala negatif itu tidak pernah ditutup gitu kan, selalu untuk negatif-negatif.
Akhirnya apa? Banyak energi negatif di dalam tubuh, banyak partikel api di dalam tubuh, padahal ruh itu adalah sang yang sejati di dalam tubuh kita. Akhirnya apa? Dia tergeser, terjadilah sebuah kecelakaan, kan gitu. Nah, belum lagi yang dibunuh. Nah, kenapa kok mati tragis? Mati karena dibunuh gitu. Lah, yang namanya dibunuh kan pasti kena apa? Pasti kena organ gitu loh, ya. Pasti kena organ. Nah, organnya pasti rusak. Ketika rusak ya mati. Nah, disitulah ruh akan lepas gitu loh. Jadi segala sesuatu itu kembali lagi ya teman-teman, kembali lagi bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Inna inda doni abtibi gitu loh, bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika prasangkanya jelek, ya itu yang didapat gitu loh. Bukan berarti di dalam tubuh kita nggak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan ya mati teman-teman. Tidak ada Tuhan ya mati. Buktinya orang mati tidak bisa menyebut nama Tuhan, kan gitu. Adanya Tuhan ketika kita masih hidup gitu loh ya teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman ya. Mulai sekarang ya, yang namanya fenomena. Jadi logikanya seperti ini. Analoginya adalah seperti keong ya teman-teman. Keong itu ketika dia masih kecil, masih cukup dengan cangkangnya, ya dia is okay ini dengan cangkangnya. Tetapi ketika dia semakin bertumbuh, semakin besar, cangkangnya sudah tidak muat, apa yang terjadi? Dia lepas dari cangkangnya, mencari cangkang yang baru. Sama teman-teman, manusia juga seperti itu. Ketika tubuhnya penuh penyakit, karena tidak pernah dijaga oleh yang punya raga gitu ya, selalu makan yang makan makanan yang tidak halal dan tidak baik gitu ya. Terus tubuhnya banyak dosa, banyak partikel api gitu ya, sehingga terjadi masalah, beban dan lain, akhirnya stres, gendeng gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi sebuah kematian, entah bunuh diri, entah dibunuh dan lain-lain gitu ya. Ya disitulah fenomena yang harus kita jaga. Supaya apa? Supaya ruh kita ini betah di dalam raga kita. Ketika ruh gak betah di dalam raga kita, otomatis ruh kita akan lepas dan mencari gitu ya. Dan mencari lagi apa? Mencari lagi raga yang baru. Makanya ada di surat Al-Baqarah ayat 28 itu sudah jelaskan kenapa engkau ingkar kepada aku, padahal dulu kalian tidak ada, kemudian tak adakan, maka tak hidupkan, kemudian tak matikan, kemudian engkau kembali kepada aku. Itu kan ayat reinkarnasi sebenarnya, kan gitu. Dan merasa dejavu, ya kan, kayaknya pernah di sini deh, di tempat ini deh, tapi kayaknya nggak pernah di kehidupan ini hari ini. Itu fenomena apa? Fenomena file memori yang ikut pada ruh itu gitu ya. Yang ikut pada ruh itu berada di raga kita, muncul ke otak kita karena apa? Benturan medan energi gitu ya, medan energinya bumi dengan tanah itu dengan medan energi tubuh kita. Akhirnya apa? Menggugah file-file gitu masuk ke sini, akhirnya muncul rasa kayaknya pernah berbuat ini deh, kayaknya sudah pernah ketemu ini deh, kayaknya pernah di sini deh. Itu seperti itu. Jadi kematian tragis itu tergantung sikap sifat kita, yaitu pola hidup kita, bukan tentang apakah ada Tuhan atau enggak di dalam diri kita. Enggak seperti itu teman-teman, tapi akan lebih apa? Kepada sikap sifat pola hidup kita tentang kematian itu. Makanya yuk kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, jangan mati yang secara tragis ya teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sharingkan teman-teman. Kembali lagi bahwa jika materi ini, sharing ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya kepada saudara, keluarga, teman, dan lain-lain. Jangan lupa like juga, dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe ya, supaya apa? Ilmunya bermanfaat, karena sistem di dunia ini tukar menukar. Jadi jangan lupa share, like, dan komen ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jika hari ini ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan SWT. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.